Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran hari ini, Papa akan menyampaikan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Setelah mendengar teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. 3. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Baik anak-anakku, pernahkah kalian memakan ikan bandeng? Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Anak-anak, dengarkan cerita berikut ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang melilingi meja kantin. Edo bingung. Anak-anak, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Ya, mengajaknya makan bersama. Anak-anak, selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Ya, tentunya ketiga teman mereka harus ikhlas untuk berbagi ikan dengan teman-teman lain yang baru saja datang. Kemudian, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Ya, mereka harus bermusyawarah untuk membagi ikan yang ada secara adil agar semua mendapat bagian yang sama. Baik anak-anakku, coba apa yang dilakukan Edo dan teman-temannya itu merupakan bentuk penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Masih ingat tidak apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Mari kita ingat kembali. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai yang terkandung dalam sila keempat: 1. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. 2. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ketiga, tidak memaksakan kehendak. Dan yang keempat adalah mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, yuk kita cari tahu penerapan nilai sila keempat di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita mulai di rumah.
Penerapan nilai sila keempat di lingkungan rumah, contohnya musyawarah dengan keluarga menentukan menu makan keluarga. Kemudian musyawarah dengan keluarga menentukan tujuan wisata keluarga. Kemudian musyawarah dengan keluarga dalam pembagian tugas membersihkan rumah. Kemudian penerapan nilai sila keempat di lingkungan sekolah diantaranya melakukan diskusi kelompok saat kegiatan belajar. Kemudian pemilihan ketua kelas. Dan yang terakhir, bermusyawarah dalam pembagian regu piket. Setelah itu, penerapan nilai sila keempat di lingkungan masyarakat. Ya, kita bisa temukan seperti dalam pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, atau juga pemilihan kepala desa. Selanjutnya adalah kita bisa temukan musyawarah dalam menentukan jadwal kerja bakti. Dan bisa kita temukan juga contohnya adalah musyawarah menentukan jadwal siskamling atau ronda malam. Anak-anakku, selanjutnya coba kalian selesaikan permasalahan yang terdapat dalam ilustrasi berikut ini. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Maka 4 kardus berisi 2 ikan, maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 4 kardus berisi 3 ikan, maka 4 dikali 3 hasilnya 12. Jumlah ikan tersebut akan dibagikan kepada kelima teman Edo, maka kalimat matematikanya adalah 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 dibagi 5. Kita tuliskan dalam kurung 4 dikali 2 ditambah dalam kurung 4 dikali 3 dibagi 5. Maka 4 kali 2 8 ditambah 4 kali 3 12 dibagi 5. Hasilnya 8 ditambah 12 20 dibagi 5. Hasilnya 4. Sehingga setiap anak akan mendapatkan 4 ikan bandeng asap. Mari kita selesaikan contoh soal operasi hitung campuran. Yang pertama, 245 dikurangi dalam kurung 3 dikali 63. Cara mengerjakannya, selesaikan dahulu operasi hitung di dalam kurung, lalu dilanjutkan pengurangan. Jadi 245 dikurangi dalam kurung 363, maka 3 dikali 63 sama dengan 189. Jadi 245 dikurangi 189 hasilnya 56. Yang kedua, dalam kurung 56 ditambah 24 dibagi 8. Cara mengerjakannya, selesaikan dahulu operasi hitung di dalam kurung, lalu dilanjutkan pembagian. Jadi, dalam kurung 56 ditambah 24 dibagi 8, maka 80 dibagi 8 hasilnya 10. Yang ketiga, 90 dikali dalam kurung dibagi 3. Cara mengerjakannya, selesaikanlah dahulu operasi hitung di dalam kurung, lalu dilanjutkan perkalian. Jadi 90 dikali dalam kurung 6 dibagi 3, 2. Jadi 90 dikali 2 hasilnya 180. Yang keempat, dalam kurung 300 ditambah 60 dikali dalam kurung 12 dibagi 4. Cara mengerjakannya, selesaikan dahulu operasi hitung di dalam kurung, lalu dilanjutkan perkalian. Jadi 300 ditambah 60, 360 dikali 12 dibagi 4, 3. Hasilnya 360 dikali 3, 1080.
Anak-anakku, simaklah bacaan di bawah ini, lalu tulis ide pokok dan kesimpulan di masing-masing paragraf. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Anak-anakku, mari kita cari ide pokok dan kesimpulan dari tiap-tiap paragraf bacaan tadi. Paragraf yang pertama, bunglon adalah hewan reptil yang sejenis kadal. Kemudian tampilannya mirip seperti hewan purba, mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher untuk bunglon jantan. Jadi, ide pokoknya adalah bunglon adalah hewan reptil. Sedangkan kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil. Bunglon jantan mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Selanjutnya, kita lihat paragraf yang kedua. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya, tetapi tidak berubah ke semua warna, hanya warna-warna tertentu saja. Nah, jadi ide pokoknya adalah bunglon mampu mengubah warna kulit. Sedangkan kesimpulannya adalah bunglon mampu mengubah warna kulitnya hanya untuk warna-warna tertentu. Anak-anakku, demikianlah materi video pembelajaran dari Bapak hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terus untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.